Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita lanjutkan pertemuan kuliah analisa numerik. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua metode. Untuk metode pertama ini yang akan kita bahas yaitu metode eliminasi Gauss dan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara mendapatkan tentukan vektor X ini. Jadi ada persamaan AX sama dengan B. Dan yang akan dicari adalah menentukan nilai X-nya. Sementara nilai A-nya adalah dia berupa matrik. AIJ dia matrik berukuran N kali N. Dan kemudian X-nya adalah matrik berukuran N kali 1 dan B-nya adalah matrik berukuran N kali 1 juga. Dan di sini merupakan vektor kolom. Nah, sistem persamaan linier matrik dengan n order tertentu diselesaikan secara simultan untuk mendapatkan nilai variabel masing-masingnya, nilai X-nya. Nah, kemungkinan solusi di dalam sistem persamaan linier dia bisa jadi solusinya banyak, bisa jadi solusinya hanya satu, unik di sini, dan bisa jadi tidak ada solusi. Nah, kalau solusinya banyak bisa jadi nanti dia ada X1, ada X2, X3, dan gitu juga Y1, Y2, dan 3. Kalau solusinya unik dia hanya satu, X-nya satu, Y-nya satu. Nah, sistem persamaan linier ini merupakan sistem persamaan penyelesaian metode terbuka dapat diselesaikan tertutup itu di persamaan non-linier. Ya. Ini persamaan linier bisa diselesaikan dengan metode eliminasi Gauss, Jordan, metode matrik balikan, metode komposisi LU, kemudian iterasi Jacobi, kemudian iterasi Gauss-Seidel. Nah, sekarang eliminasi Gauss. Mengeliminasi bilangan yang tidak diketahui ya, dengan menggabungkan persamaan-persamaan. Kemudian mengalihkan persamaan dengan konstanta agar salah satu bilangan yang tidak diketahui akan tereliminasi bila mana dua persamaan digabungkan. Kemudian, nah di sini makanya di pertemuan sebelumnya saya membuat kuliah tentang review matrik untuk mengingatkan kembali, karena pada penyelesaian persamaan linier dengan metode ini membutuhkan operasi matrik. Nah, di mana AX sama dengan B, UX sama dengan Y. Nah, kita lihat. Nah, skema langkah eliminasi Gauss yaitu menjadikan matrik segitiga simetrik, matrik segitiga atas ya. Matrik segitiga atas sehingga didapatkan nilai A dikali X sama dengan B aksen
aksen 2 aksen. Nah, ini. Jadi dengan persamaan terakhir ini bisa didapatkan nilai X-nya. Baru sesudah X3 didapat, disubstitusikan lagi ke X2 dan ke X1. Nah, caranya yaitu dengan eliminasi maju, ini akan dinolkan. Ini dinolkan. Dikatakan ini misalnya elemen 1, elemen 2, elemen 3. Ada juga bisa disebutkan ini R1 baris 1, R2 baris 2, R3 baris 3. Oke, jadi skema langkahnya, persamaan E1 disebut pivot equation, ya. Elemen matriks A11 disebut koefisien pivotnya, dan operasi perkalian baris pertama dengan A21 dibagi dengan A11 disebut sebagai normalisasi. Untuk kemudahan dapat dipakai matriks dalam bentuk kombinasi yang disebut dengan augmented matrix. Oke, hindari pembagian dengan 0 sehingga muncul sebutan untuk metode ini adalah eliminasi Gauss naif, ya. Kita lihat di contohnya. Jadi operasi yang dilakukan pada proses eliminasi ini yang pertama pertukaran, penskalaan, penggantian. Nah, ini tadi sudah dijelaskan di atas, dia bisa jadi solusi unik sehingga didapatkan X1. Ya. Bisa jadi solusi banyak, bisa jadi tidak ada solusi. Ya. Nah, contoh, ini ada 3 persamaan dengan 3 variabel yang tidak diketahui. Persamaan 1A, 1B, 1C. Jadi ada X1, X2, X3. 3 persamaan, 3 variabel tidak diketahui dapat diselesaikan. Nah, ini dipindahin dulu dalam bentuk matrik. Ini koefisiennya 27, 6, 1, min 1, 85. 6, 15, 2, 72. Nah, kita buat dalam bentuk matrik. Kemudian dieliminasi maju. Nah, sesuai tujuannya tadi, dia ingin membuat matrik ini nilai A-nya, sementara ini adalah B. Nah, yang bawah ini akan dinolkan. Caranya, baris pertama tetap ditulis, kemudian baris kedua, elemen kedua, kalau disebutkan dengan elemen kedua atau R2, ini R1, R2, R3, semua baris ini akan dilakukan yang ini. Nah, kita lihat E2, 6, dikurang 6 bagi 27. 6 dibagi dengan 27 di baris pertama, kemudian dikali E1. Dapat nilainya di sini 0. Nah, begitu juga dengan komponen yang lain, elemen yang lain. Jadi, untuk yang berikutnya, di sini 15 dikurang 6 bagi 27 dikali dengan 6 E1-nya. Oke. Untuk berikutnya yang di sini E2 dikurang 6 bagi 27 dikali E1, maka didapat ini. Terus selanjutnya sampai dengan selesai di baris pertama dilanjutkan dengan baris ketiga, baris kedua selesai dilanjutkan baris ketiga. Ini kembali ditulis, baris pertama tetap,
baris keduanya yang ditulis adalah yang ada di sini. Kemudian dilanjutkan E3 sama dengan 0,78, yang ini yang diambil, dibagi dengan yang di atasnya, yang ini, kemudian dikali dengan E2 yang ini lagi. Nah, untuk di sini tentu E2-nya ini. Untuk yang ini E2-nya yang ini. Untuk yang ini E2-nya yang ini. Kemudian sesudah posisinya seperti ini, ya. Nah, ini kan sudah segitiga matriks segitiga atas. Nah, kalau kita lihat, nah, ini ada segitiga atas. Artinya di sini adalah ini A kali X sama dengan B. Dengan ini X-nya bisa didapat. X-nya bisa didapat dengan membagikan. Nah, untuk memudahkan, ini sebenarnya bisa penyelesaian secara manual, tapi untuk memudahkan bisa memanfaatkan Excel. Kita coba. Gimana menyelesaikannya dengan Excel. Oke, kita tidak lagi menuliskan rumusnya, langsung kita ketik aja. Jadi ini adalah 27 ini, kalau kita ambil ini dari sini. 27, kemudian 6, kemudian min 1. Kemudian di sini kita buat nilai yang ininya 85. Oke, ini biar mudah. Oke, kemudian baris kedua, persamaan kedua 6, 15, 2, 72. Kemudian 1, 1, 54, 1, 1, 0. Nah, kita lihat rumusnya untuk menyelesaikan baris pertama. Oke. Di sini yang pertama ini ditulis sama ya. Sama dengan, ini kita samakan, jadi tinggal kita copy. Baris kedua yang di sini rumusnya adalah E2. E2 merupakan yang ini dikurang 6 bagi 27. Dalam kurung 6 bagi 27 kurung, kemudian dikali lagi dengan E1. E1-nya adalah ini. Ya, kemudian angka dia 0. Nah, ini berarti bisa kita jalankan ke sini. Maka didapat, tinggal di drag aja, kemudian semua bisa didapatkan. Kita perkecil dikit.
sudah kelihatan. Nah, sekarang dilanjut untuk baris kedua. Baris kedua itu rujukannya adalah baris ke sebelumnya di atasnya. Jadi ini E3 sama dengan ini, untuk memudahkan kita selalu buatkan seperti ini aja. E1, E2, E3. Nah, E3 sama dengan E3 dikurang 6 kurung 1 dibagi 27 kemudian dikali E1 0. Nah, kemudian kita ini kan masih ini angkanya tetap, ini tinggal kita geser. Nah, didapat 0,7. Nah, sekarang tinggal yang ini yang perlu dinolkan. Kemudian dilanjutkan. Di sini baris ininya sama. Baris pertama, baris keduanya sama. Bisa kita drag seperti ini, kemudian kita drag ke bawah. Dia akan dapatkan baris kedua sama. Kemudian baris ketiganya E3 dari sini sama dengan E3 dikurang 0,778, artinya ada di sini. Nah, untuk menghindari sebenarnya ya yang kita ketik tadi di sini, yang ini 6,6 bagi 27 ini adalah angka dari elemen 2 dengan elemen 3. Nah, kalau seperti misalnya di sini sama dengan E3 dikurang, ini yang sebenarnya dalam kurung adalah angka 0,778 ini dibagi dengan yang di atasnya. Jadi kalau kita ambil banyak, kalau dibulatkan kan banyak yang terbuang. Untuk menghindari pembulatan, misalnya kalau dalam penyelesaian banyak nanti akan terjadi error. Jadi ini bisa juga kita ambil langsung dari sini, bagi dengan yang di atasnya. Nah, kemudian tapi dengan syarat ini nggak boleh dikali dengan ini dikali dengan E2. E2 itu ini. Nah. Oke, di atas di sini sudah 0, kita tuliskan 0. Oke, sekarang yang ini. Yang ini adalah sama dengan E3 yang ini dikurang E3 dibagi E2 di dalam kurung
kali E2. Kemudian 0. Nah, jadi ini kita geser. Ini karena hasilnya beda ya. Nah, ini dapatnya semua 0 karena dia ketika di sini yang D8 D7 ini harusnya dia ke sini ya. Harusnya yang ini tetap di posisi ini karena seperti yang ini tadi kita tulis angka. Tapi di sini kita mengambil nilainya dari sini. Jadi caranya ini letakkan kursor di sini. Kita balikkan ke sini. Letakkan kursor di sini, ini dikunci itu dengan F4. Begitu juga dengan C7-nya F4, baru di enter. Kemudian kita drag lagi, maka didapat nilainya. Nah, jadi ini dia terkunci di sini yang untuk yang ini. Oke, jadi ini sudah kita dapatkan nilai. Katakanlah ini 53 sama dengan X sama dengan ini X3 jadinya di sini kan. Ini X1, X3. X3 sama dengan X3 sama dengan ini dibagi dengan ini. Kali dapat 1,926. Nah, bagaimana dengan X2? X2 nilainya tinggal disubstitusikan balik. X2 itu ada di sini. Nah, ini X3, ini X2 tidak diketahui, maka didapat X2-nya sama dengan nilai X3 dikalikan ke sini, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan menjadi ini dikurang ini, baru dibagi dengan nilai ini. Kemudian dapat nilai X2, masukkan lagi ke persamaan nilai dapat pertama X3. Maka nilai X3-nya dimasukkan ke sini. Ini dikalikan, dapat nilai X2. Ini dikurang hasil perkalian ini dibagi dengan yang ini. Kemudian dapat nilai X1. Nah, itulah cara metode eliminasi Gauss. Selanjutnya pada video berikutnya akan kita bahas metode yang lain, ya, metode yang kedua yaitu metode eliminasi Jordan.